Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amin, amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita sampai pada pembahasan as-shalawatul masnunah. Salat sunnah. Salat sunnah ghairu ar-rawatib. Ay ghairu ar-ratibah. Selain salat rawatib. Ada salat sunnah yang rawatib, ada salat sunnah ghairu ratibah. Salat sunnah rawatib itu seperti qabliyah dan ba'diyah. Sebut dengan salat sunnah rawatib. Adapun salat sunnah ghairu rawatib ya banyak. Kemudian tetapi beliau sebutkan di sini hanya 3, yaitu salat Id, salat khusuf dan salat istisqa. Ya, di sana ada juga salat seperti salat duha. Salat duha rawatib atau ghair rawatib? Ghair rawatib. Ya, kemudian salat ya, tahajud, ya, salat istikharah dan seterusnya. Nah, tapi disebutkan di sini salat 3 saja karena berhubungan dengan al-jamaah. Salat yang ghairu rawatib yang berjamaah. Yaitu ada 3. Ya. Selain daripada salat tarawih. Sini enggak disebutin ya. Ya, disebutin di sini salat tarawih. Baik. Salat tarawih juga disunnahkan berjamaah. Nah, ya. Salat sunnah di sini adalah salat sunnah besar, ya. Yang di sana ada salat dan khutbah. Ya, ada salat dan khutbah. Ada 3 salat disebutkan, salat Idain, salat Kusufain dan salat al-istisqa. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Nah, fasal. Berarti kita selesai membahas pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas salat Jumat. Salat Jumat syaratnya, rukun-rukunnya dan juga sunnahnya. Nah, kemudian di fasal ini membahas salat yang lain, yaitu salatul Idaini. Wa salatul Idaini sunnatun muakkadatun. Salat Id, 2 Id, Idaini berarti 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak ada yang ketiganya. Enggak ada Idul Ghadir, enggak ada Idul Maulid, ya. Enggak ada salat-salat Id yang lainnya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatul Idaini ay Idul Fitri wa Idul Adha sunnatun muakkadatun. Adalah sunnah muakkadah. Nah, ini pendapat jumhur. Ya, berbeda dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Ya, Abu Hanifah berpendapat wajib, fardu menurut beliau, yaitu salat Id. Adapun jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah
berpendapat sunnah muakkadah. Kalau disebut sunnah muakkadah, berarti sunnah ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya, bukan hanya hukumnya mustahab. Bukan hanya mustahab, tapi ditakkid. Ya, sangat ditekankan untuk dilakukan. Karena ya, hal ini biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ada istilah sunnatun muakkadah. Dan sunnah ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ya, sunnah muakkadah yang Nabi SAW terus menerus melakukannya. Ya, adapun sunnah ghairu muakkadah adalah kadang Nabi melakukan, kadang Nabi tidak melakukan. Nah, ini pembagian sunnah. Nah, sholat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, makanya berarti sholat ini ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah hululul idain. Yang pertama adalah hulul Idul Fitri, masuknya Idul Fitri. Yang kedua adalah masuknya Idul Adha. Ya. Kapan ia dilakukan? Ya, kalau dia Idul Fitri maka tanggal 1 Syawal. Tidak bisa di tanggal yang lain. Nggak bisa tanggal 2, nggak bisa tanggal sebelumnya. Atau yang kedua adalah Idul Adha, kapan dilakukannya, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Baik. Salatul Id ini sunnatun muakkadatun. Salat Id hukumnya sunnah muakkadah. Salat Id hukumnya sunnah muakkadah. Disebut Id kenapa? Id karena diambil dari kata ada ya'udu, audan. Dia kembali, litikrarihi. Karena dia terus berulang setiap tahunnya, maka disebut Id. Ya, disebut Id. Yaitu dia berulang-ulang. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti ada. Sebut Id. Wa hiya raq'atani. Ia, yakni salat Id terdiri dari 2 rakaat. Wa hiya raq'atani, terdiri dari 2 rakaat. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha sama, 2 rakaat. Ya. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami. Ia bertakbir pada rakaat pertama, al-ula ay fi rakaatil ula. Disebut al-ula ay fi rakaatil ula. Pada rakaat pertama ia bertakbir sebanyak 7 kali siwa selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Berarti kalau sama takbiratul ihram ada berapa? Nah, ini disebut dengan takbir ziyadah. Takbir zaid. Takbir zaid. Nah, apa hukumnya takbir zaid ini? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang mesti adalah takbiratul ihram. Makanya 7 kali takbir maksudnya adalah takbir zaidnya 7 kali. Tidak termasuk takbiratul ihram karena hukum takbiratul ihram dengan hukum takbir zaid berbeda. Takbiratul ihram rukun, wajib dia. Adapun takbir zaid hukumnya sunnah. Andai kata terlewat, andai kata si imam dia setelah takbiratul ihram dia langsung membaca suratul Fatihah, apakah si imam ini harus mengulangi takbirnya? Enggak. Tidak, karena sunnah. Maka yang terlewatkan tidak bisa tergantikan. Ya, yang terlewatkan tidak bisa digantikan. Artinya kalau sudah masuk rukun baru, kecuali belum masuk rukun, yakni dia masih takbir, masih ragu. Ya, Allahu Akbar.
belum membaca Al-Fatihah. Berarti belum masuk rukun yang kedua. Belum masuk rukun yang berikutnya. Maka si imam walaupun ada jeda lama di situ, ia boleh untuk ya, mendatangkan takbir zaid tadi. Contohnya ini, Allahu Akbar. Imam ragu. Si imam ragu. Ini udah takbir apa belum? Imam ragu. Ya, maka si imam sebelum dia baca Al-Fatihah, walaupun ada jeda lama di situ, dia datangkan takbir zaid tadi 7 kali. Allahu Akbar, Allah. Baik, ini sunnahnya. Ya. Nggak ada bacaan khusus, Allah. Setahu Anda nggak ada. Ya bebas boleh. Bebas boleh baca tasbih. Ya, boleh juga nggak masalah. Bebas. Kalau memang mencukupi kita baca tasbih, kita baca tasbih. Ya. Wa fi tsaniyati. Ya, dan pada as-tsaniyah ay ar-rak'ah as-tsaniyah. Assalamualaikum. Ay fi rak'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua, khamsan. Wa fi rak'ati tsaniyati, fi tsaniyah di situ ada takdir yang terbuang. Takdirnya adalah wa fi rak'ati ats-tsaniyati khamsan. Khamsa apa? Khamsa takbirat. Wa fi tsaniyati khamsu takbirat. Kenapa khamsan di situ? Karena dia tidak ada ma'dudnya. Ya. Khamsa takbiratin. Nah, itu takdirnya tuh. Khamsa takbiratin. Kalau ma'dudnya dibuang jadi khamsan saja. Karena dia kenapa dia khamsan? Maf'ul. Tadi yukabbiru. Nah, fi'ilnya apa? Yukabbiru. Nah, ma'ful apa itu? Fihi. Ma'ful fihi. Nah, zaraf dia. Ma'ful fihi. Wa fi tsaniyati khamsan, khamsa takbiratin. Siwa takbiratil qiyami. Pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Siwa selain takbiratil qiyami. Selain takbiratul qiyam, ay takbiratul intiqal. Al-qiyam minasu sujud. Ya. Jadi yang takbir intiqalnya nggak dihitung. Ya. Nah, takbir intiqalnya nggak dihitung. Takbir zaidnya setelah itu 5 kali. Dari mana dapat bilangan 7 sama 5 ini? Nah, ini dari sunnah. Dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil 'idaini fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Adalah Nabi SAW bertakbir di salat Id, di 2 salat Id, pada rakaat pertama 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah, dan pada yang kedua membaca 5 kali sebelum Al-Fatihah. Ya. Jadi 7 dan 5 ini tujuhnya selain dari takbiratul ihram, yang 5-nya selain daripada takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam. Baik. Ya. Itu dalilnya. Dalilnya dari sunnah. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Ya, makanya miskin orang-orang yang inkaru sunnah. Orang-orang yang tidak berpegang pada sunnah, hanya mau Al-Quran saja. Miskin dia. Kenapa? Dia nggak dapetin di Quran sholat, tata cara sholat. Termasuk sholat 5 waktu, sholat Id nggak dapetin. Karena nggak ada. Nah, semua dijelaskan dalam sunnah. Ya. Maka para ulama mengkafirkan orang-orang yang mengingkari
sunnah karena telah mengingkari wahyu dari Allah. Baik. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Seperti siapa yang ingkar sunnah? Seperti Panji Gumilang, ya. Panji Gumilang. Siapa Panji Gumilang? Pimpin Azan itu masih hidup. Masih hidup. Baru keluar dari penjara. Masih hidup. Hok. 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 Masih hidup. Ingkar sunnah itu dia. Baik. Wa yaktubu ba'daha ay ba'da salatil idaini khutbataini. Dan berkhutbah setelahnya 2 kali khutbah. Nah, dari mana kata 2 kali khutbah? Qiyasan li salatil Jum'ah. Nah, jadi pendapat 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat bahwa qiyas khutbah Id adalah khutbah Jumat 2 kali. Ya, ijma al-madahib, a'immatul madahib. Ya. Taib. Kecuali kalau kita khutbahnya di tempat yang sekali, ya jangan kita ganti-ganti. Ini sunnahnya kan, hanya sunnah aja. Kalau kita khutbah Id, misalkan kita khutbah Id di tempat yang 1 kali, ya jangan 2 kali. Karena bagaimanapun al-khilafu syarrun. Kita diperintahkan untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-berai. Ya. Demikian juga kalau khutbah di tempat yang biasa 2 kali, 2 kali jangan sekali. Dari Nabi. Hah? Berapa kali? Nabi SAW, ya ini dalil-dalil a'immah. Dalil Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad adalah hadis Nabi SAW ketika Nabi khutbah Id, beliau khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama khusus ditujukan untuk kaum laki-laki. Khutbah yang kedua ditujukan khusus untuk kaum wanita. Makanya ada istilah dalam khutbah itu Nabi mengatakan, ya ma'syaron nisa ittaqinallah. Ya, fa inni ra'aitu, yani ittaqin nar. Ittaqin naru, ittaqin nar, Nabi. Fa inni ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Itu Nabi sampaikan di khutbah Id. Ini dalil para ulama tuh. Yang kedua dalilnya adalah qiyas. Qiyas kepada salat Jumat. Nah, yang pendapat sekali siapa? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ulama sekali. Nah, ini juga seringkali beliau ini dikritikin oleh para pembenci bahwa beliau telah keluar daripada jalur a'immah katanya. Allah alamnya ijtihad beliau, semoga Allah ya memaafkan. Kalau memang benar beliau dapat 2 pahala, kalau memang keliru beliau dapat 1 pahala. Intinya ya al-amru wasi' dalam perkara ini. Perkaranya luas. Jangan sampai terjadi permusuhan cuman gara-gara khutbah 2 kali atau khutbah 1 kali. Nah, jadi ijma' para imam mazhab khutbah Id maupun khutbah yang lain 2 kali. Ya, karena kiasnya kepada khutbah Jumat. Allahu a'lam. Wa yakhtubu ba'daha ay ba'da salat. Ini bedanya. Nah, salat Id khutbahnya setelah salat. Ya, dari mana tahu setelah salat? Ada dalil. Sehingga tidak boleh dikiaskan secara mutlak itu kepada salat Jumat, seperti salat Jumat yaitu sebelum salat. Ya, kecuali khutbahnya baru bisa dikiaskan. Dan juga ada dalil yang tadi yang disebutkan. Ya.
Nah, khutbah Id dia lakukan setelah salat. Dilakukan setelah salat. Nah, sebagaimana hadis Ibnu Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'idaini qabla al-khutbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka salat Id sebelum khutbah. Salat dulu baru khutbah. Ya, salat dulu baru khutbah. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an. Ya, dianjurkan bertakbir pada khutbah yang kedua, yang pertama katanya 9 kali. Asar sahabat. Ini marfu, secara hukum marfu. Secara hukum hadis Ibnu Umar itu dihukumi marfu karena beliau nisbatkan kepada Nabi SAW. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Juga hadis Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, kharajtu ma Rasulillah SAW. Aku pernah keluar bersama Nabi SAW di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu untuk sholat. Ibnu Abbas pernah ikut Nabi sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Fasalla summa khotobah, kata Ibnu Abbas. Beliau sholat kemudian khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Nah, masih Sahih Muslim juga. Wa yukabbiru, dan bertakbir disunnahkan, disunnahkan untuk bertakbir. Banyak bertakbir. Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Kapan? Min ghurubi syamsi min lailatil Id. Dimulai dari terbenamnya matahari di malam Id. Ini untuk Idul Fitr. Dalilnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan bertakbir. Artinya setelah takmilatul Ramadan, sempurnanya Ramadan selama sebulan, maka ditutup dengan bertakbir di malam Idnya. Di malam Idnya. Ba'da ghurub, ya, setelah maghrib. Setelah ini untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha nanti disebutkan. Ya. Sampai kapan? Ila an yadkhulal imamu fis salat. Sampai masuknya imam dalam salat. Sampai imam selesai salat. Berarti sudah berhenti. Imam selesai salat, habis itu dia naik mimbar. Maka makmum kita ini udah berhenti, nggak takbir lagi. Ini untuk Idul Fitri. Jadi jangkanya, waktunya sedikit. Ya. Wa fil adha. Adapun dalam Idul Adha. Dalam Idul Adha. Khalfas salawatil mafruḍat. Di belakang salat-salat mafruḍat, salat-salat fardu. Maksudnya di belakang adalah setiap selesai salat fardu min subhi yaumi Arafah, dimulai dari subuh hari Arafah ilal asri, sampai waktu asar, min akhiri ayyamit tasyriq, di terakhir hari tasyrik, yakni tanggal 13 Zulhijjah. Jadi lebih panjang waktunya. Ya. Nah, kapan sholat Id ini dilakukan? Ini nggak disebut di sini. Kapan? Yakni di waktu duha. Di waktu duha. Ba'da tulu'i syams. Setelah terbitnya matahari. Ya. Setelah terbit matahari sempurna, itu boleh mulai sholat Id. Sampai kapan? Sampai ya, waktunya itu sampai menjelang zuhur. Ya boleh. Andai kata misalnya
di satu tempat mungkin ada hal yang menyebabkan nggak bisa terlaksanakan sholat id di waktu jam 7 misalnya, karena mungkin hujan atau mungkin ada musibah, kecuali mendekati jam 11 deh, maka boleh ditegakkan jam 11 karena masih terhitung waktu duha. Ya enggak lah, ya jam 11. Baik ya. Dilarang kalau pas dilarang doang. Khilaf ulama mana yang afdol, sholat di masjid atau sholat di musola? Ulama berbeda pendapat tuh. Yang afdol, ada yang mengatakan yang afdol itu di masjid hukum asalnya, kecuali kalau memang masjid itu nggak nampung, karena memang sholat id ini biasanya masjid nggak nampung, maka yang afdolnya ada di musola, dilaksanakan di musola. Ada yang mengatakan yang afdolnya adalah di musola, walaupun masjidnya nampung. Kalau masjidnya jami besar gede, ini ada khilaf kuat di kalangan ulama. Ya, kalau Syafi'iyah pendapatnya Pendapat di musola itu aja di musola ya. Ya, kenapa Nabi melakukan di musola disebutkan. Kenapa Nabi melakukan di musola di lapangan terbuka? Karena Masjid Nabawi saat itu nggak nampung. Itu. Makanya di Masjidil Haram itu sholatnya di Masjidil Haram. Ini ulama yang berpendapat hukum asal di masjid afdol. Ya, adapun di musola ya ada sebabnya. Kenapa di musola? Ya, misalnya musola itu tempat sholat ya, di lapangan. Karena masjid nggak nampung. Gitu. Pendapat yang kedua, hukum asalnya di musola. Karena Nabi seringnya lakuin di musola. Ini walaupun masjidnya gede nampung jamaah. Nah, ini ada dua pendapat yang luar biasa. Kalau ashabul Syafi'iyah yang pertama, jadi hukum asalnya di masjid. Hukum asalnya di masjid. Kecuali kalau masjid itu memang nggak nampung. Ya masjid sekarang kecil, nggak nampung. Maka boleh dilakukan. Setelah itu disunnahkan di musola. Kalau masjidnya nggak nampung. Gitu. Kalau suruh mentarjih, Anda belum bisa mentarjih. Yang roji yang mana? Semuanya pendapatnya sisi pendalilannya sama-sama kuat masalahnya. Ya. Hukum asalnya di masjid. Ya, berarti di musola itu kalau ada hajat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, nggak salah pendapatnya Abu Hanifah ya, kalau nggak salah ya. Hukum asalnya di musola, kecuali ada hajat. Seperti apa? Hujan, baru di masjid. Ini ada dua pendapat ini. Ya. Terkait dengan hukum asal sholat id. Faslun. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Kita masuk sholat kusuf. Kalau disebut kusuf berarti dia dua makna. Kusuful qamar, khusuful syamsi dan khusuful qamar. Kalau disebut kusuf berarti maknanya syams dan qamar. Gerhana. Kusuf itu artinya apa? Gerhana. Sholat gerhana. Wa sholatul kusufi, dan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Kusuful syamsi wa khusuful qamar.
Ya. Syams dan qamar. Fa in fatat, jika terlewatkan, yakni apa? Salat itu. Andaikan ada gerhana, berarti sebabnya apa? Sebabnya gerhana. Ima matahari wa ima gerhana bulan. Ya. Maka disyariatkan, dianjurkan untuk salat. Fa in fatat, jika terlewat, yakni terlewat, gerhananya udah lewat dan dia belum sholat, gimana? Lam tuqda, nggak bisa diqadha, tidak boleh diqadha. Kenapa? Karena sebabnya sudah hilang. Sebab disyariatkan sholat gerhana karena adanya gerhana. Kalau sebabnya itu hilang, maka hukum yang disyariatkan pun hilang. Nah, inilah yang disebut oleh usuliyun al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Satu hukum yaduru berputar bersama dengan ilatnya, sebabnya. Kalau adanya sebab, maka hukum ini berlaku. Namun kalau tidak ada sebab, maka hukum tidak berlaku. Contoh, sholat gerhana ya adalah satu sunnah muakkadah. Sholatu al-kusuf. Ya, sholatul kusuf adalah sunnah muakkadah. Kapan dia disunnahkan? Ada sebabnya. Yaitu apa? Sebabnya adalah kusufu asyamsi au khusuf al-qamar. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini ilatnya. Sebabnya. Nah, ini tidak ada kalau ininya tidak ada. Ini menjadi ada manakala ininya ada. Paham? Ini kaidah usuliyah namanya. Kaidah usuliyah. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Wujudan, adakah ia, wa adaman, ataupun tidak ada. Kalau adanya ilat, maka adanya hukum. Kalau tidak adanya ilat, tidak adanya hukum. Begitu. Paham ya? Ditanya kazat, apa yang ada dulu lah masalah selanjutnya saya lupa. Kenapa? Ditanya mah, kalau ini kan artinya bahwa yang kalau sebiar hebat, pop, tep. Kalau sholat gerhana ada sebab. Sebab dia sholat gerhana karena adanya gerhana. Sehingga apabila gerhananya itu hilang, sedangkan dia belum sholat, gerhana sudah selesai, maka dia nggak bisa diqadha karena sebabnya udah lewat, udah hilang. Nah, adapun kalau puasa Arafah tadi misalnya, ya tadi syaratnya bisa diqadha manakala dia biasa melakukannya. Sama seperti sholat sunnah subuh. Dia terkadang bisa diqadha, terkadang tidak bisa diqadha apabila terlewat. Kapan dia bisa diqadha? Kalau dia biasa melakukannya. Dan ya, kalau dia biasa melakukan, namun satu ketika dia nggak bisa melakukannya, maka boleh diqadha. Kapan dia tidak boleh diqadha? Kalau dia tidak biasa melakukan. Ada orang sholat subuhnya kesiangan terus, sehingga dia terlewatkan sholat sunnah subuh.
Bolehkah dia mengqadha'nya di waktu matahari terbit? Misalnya dia bangunnya jam 6 atau jam 6 lah. Ya, jam 6. Dia nggak biasa melakukan sholat sunnah subuh. Boleh nggak dia qadha? Nggak boleh. Nggak boleh karena dia nggak biasa. Ya, kecuali kalau dia biasa melakukan. Sama seperti sholat witir. Itu. Nah, sholat ini, kalau sholat khusuf, kenapa dia tidak bisa diqadha? Karena dia jarang terjadi. Nah, bukan sesuatu yang biasa kita lakukan kapan saja. Beda halnya dengan sholat sunnah subuh, bisa kita lakukan tiap hari. Kalau kusufa ini nadir, jarang dilakukan, maka tidak bisa diqadha. Ya duru. Daro ya duru itu berputar. Ma'a illatihi, bersama illatnya. Illat itu sebabnya. Berputar atau berporos bisa bersama dengan illatnya. Illat itu sebabnya. Sebab dia berlaku. Wujudan wa adaman, secara keberadaannya maupun ketiadaannya. Secara keberadaannya, keberadaan illat itu maupun ketidakberadaan illatnya. Secara keberadaannya maupun ketiadaannya. Wujudul illah au adamul illah. Wujudan wa adaman. In wujidatil illat wujidal hukum. Ya. Wa in adamatil illat adamul hukum. Kalau ada sebab, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebab, hukum tidak berlaku. Gerhana, sholat gerhana, ada sebab. Apa sebabnya? Gerhana. Ima kusuf wa ima khusuf. Gerhana. Ya, kalau tidak ada gerhana kayak sekarang nih, boleh nggak kita sholat gerhana? Nggak. Atau kita qadha gerhana kemarin yang belum kita sholat, boleh nggak? Nggak. Nah, yang kedua, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak juga pernah dilakukan oleh para salaf. Sehingga tidak berlaku qadha bagi sholat gerhana. Bagi orang yang terlewatkan sholat gerhana. Gitu. Ya. Tidak ada qadha. Karena memang tidak ada sunnahnya. Ya. Juga tidak ada asar sahabat maupun tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Summa qala wa yusalli, dan ia salat li kusufis syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Jadi kalau dimutlakan kusuf maknanya dua ya, bisa matahari, bisa bulan. Tapi kalau disebutkan satu persatu, maka kusuf untuk matahari, khusuf untuk qamar, bulan. Kusuf dan khusuf maknanya sama. Maknanya sama. Sama-sama gerhana. Khusuf dan khusuf. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat. Ya, salatnya 2 rakaat. Wa fi kulli rakaatin, pada setiap rakaatnya qiyamani, 2 kali berdiri. Ini tata caranya nih. Fi kulli rakaatin, setiap rakaat 2 kali berdiri. Yutilul qiraata fihima, memanjangkan bacaan pada keduanya, kedua qiyamnya itu. Masing-masing dipanjangkan. Berarti kalau 2 rakaat 4 kali berdiri. Rakaat pertama 2 kali berdiri, rakaat kedua 2 kali berdiri. Ini caranya sholat gerhana, berbeda dengan sholat pada umumnya. Ya, dari mana kita tahu ini? Dari sunnah. Dari sunnah. Ya. Jadi tata caranya berbeda dengan sholat Id maupun sholat yang lain. Nah, wa ruku'ani, dan terdiri dari 2 ruku'.
dalam satu rakaat. Satu rakaat 2 kali ruku. Yutilu tasbih, memanjangkan tasbih fihima, pada kedua ruku itu. Dunas sujud, yang panjangnya tidak sama dengan sujud. Dunas sujud. Ya, sujud panjang tapi enggak sepanjang ruku. Begitu. Ya. Wa yakhtubu ba'daha, dan berkhutbah setelahnya. Yaitu setelah apa? Salat khutbataini. Ya, 2 kali khutbah juga sama, kiasan di salat Id. Kias pada salat Id. Nah, ini dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Nabi SAW salat gerhana. Ya, ini gerhana matahari. Terjadi gerhana di zaman Nabi berapa kali? 1 kali, yaitu gerhana matahari, dan bertepatan dengan hari kematiannya putra beliau SAW, yaitu Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrahim. Sehingga orang-orang menyangka bahwa gerhana itu terjadinya karena sebab sesuatu, yakni lahirnya orang besar atau meninggalnya orang besar. Maka di khutbahnya Nabi SAW menyampaikan bukan demikian. Ya, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, disebutkan bahwasannya Nabi SAW sholat mengimami sahabat, yaitu sholat gerhana. Nah, beliau jelaskan di situ tata caranya. Beliau memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukunya. Habis ruku kemudian berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, panjang. Kemudian setelah itu ruku, ya, i'tidal, baru seperti sholat biasa. Nah, sholat rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, hanya saja durasinya rakaat kedua lebih pendek ketimbang rakaat pertama. Tsumma fa'ala fi rakaati tsaniyati mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian beliau melakukan pada rakaat kedua seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama, hanya saja lebih pendek. Ya, suman sorofa wa qadin jalati syams. Nah, kemudian beliau selesai sholat, ternyata gerhana mataharinya telah selesai. Matahari sudah terbit, sudah terang lagi. Fa khataban nas. Lalu beliau berkhutbah di situ. Ya, beliau berkhutbah di situ. Ya, dan isi khutbahnya diantaranya disebutkan di sini adalah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda kebesaran Allah. La yankhasifani. Tidaklah keduanya itu terjadi gerhana. Limauti ahadin, disebabkan kematian seseorang, wala lihayatihi, maupun hidupnya. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu ila akhirih. Aywa. Wa yusirru, dan wa yusannu an yusir. Ya, disirkan fi kusufi syamsi, pada salat gerhana matahari. Ya, ini kias kepada salat-salat di waktu siang. Sir. Sama seperti halnya Nabi SAW sholat qadha sholat witir di waktu siang, Nabi sir kan bacaannya. Ya, Nabi sir kan. Apanya? Boleh. Tapi kalau di qadha siang enggak witir, digenapkan. Kalau 3, biasa dia 3, maka lakukan 4. Kalau dilakuin 1, 2 di waktu siang. Ya. Nah, dari mana kata sir ini? Hadis Samurah bin Jundub. Ya, di waktu gerhana matahari, Samurah bin Jundub mengatakan, "Shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusuf." Kami pernah salat diimami oleh Nabi SAW, salat gerhana. La nasma'u lahu sautan. Kami enggak mendengar bacaan Nabi. Ya, tidak mendengar bacaan Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi saat itu sir. Bahkan Imam Nasai dalam sunannya
di Kitabul Kusuf beliau membawakan bab tarkul jahri fiha bil qiraah. Nah, kemudian beliau bawakan riwayat tadi, riwayat Samurah bin Jundub, ya. Yakni kata Imam Nasa'i bab tarkul jahr, tidak menjaharkan. Pada apa? Fiha, ya, pada salat gerhana matahari. Tidak menjaharkan bacaan pada salat gerhana matahari. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub. Baik. Iya. Kalian penulis salat. Nah, wa yajharu fi khusufil qamari, atau boleh nggak dijaharkan? Ya, sunnah, hukum asalnya sir. Kalau jaharkan gimana? Karena kan khawatir kalau kepanjangan jamaah bete juga, nggak ada suaranya. Apa yang mau dibaca gitu kan? Nah, maka sebagian a'immah membolehkan. Ya mungkin baca tapi nggak keras-keras banget dibaca. Ya? Iya dibaca tapi nggak artinya nggak terlalu keras bacanya. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan menjaharkan di salat gerhana bulan. Memang paling apa namanya? Paling agak apa ya? Kurang semangat tuh kalau salat gerhana matahari sir kan. Terus satu lagi. Sholatul istisqa. Apa sholat istisqa? Thalabus suqya, minta hujan. Istisqa artinya adalah thalabus suqya, meminta hujan. Wa sholatul istisqa'i masnunatun. Salat istisqa disunnahkan. Sunnah hukumnya salat istisqa. Kapan dia dilakukan? Ketika tidak turun hujan. Ya, ketika tidak adanya hujan, maka disunnahkan untuk istisqa. Dan dia dilakukan berjamaah. Sunnahnya dilakukan berjamaah sebagaimana salat yang lain. Faya'muruhumul imam. Maka imam penguasa memerintahkannya, menganjurkannya. Afwan, salah. Faya'muruhumul imam bitaubah. Al-imam di sini maksudnya adalah imam khatib, ya. Khatib maksudnya. Imam yang khatib maksudnya. Maka imam atau khatib memerintahkan mereka, para hadirin, untuk apa? Bitaubati, bertobat. Kenapa bertobat? Karena ya, di antara sebab tidak turunnya hujan, ya, disebutkan oleh ulama adalah karena dosa. Karena adanya dosa. Makanya Allah dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, Allah berfirman, istaghfiru wa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mengampuni dosa. 10 dan 11. Yursilis samaa, dijawab tuh, ada jawabannya. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Ia akan menurunkan kepada kalian hujan. Midrara itu kasir, banyak, gozir. Ya, hujannya banyak. Ya, maka di antara yang bisa membuat turunnya hujan adalah dengan bertobat. Wasadaqah, dan khatib juga memerintahkan makmum untuk sedekah, karena sedekah bisa membuka pintu rezeki. Ya kan? Dan hujan adalah rezeki dari Allah.
Wal khuruj minal madzalim, keluar dari kezaliman. Ya, si khatib memerintahkan, menyuruh supaya orang-orang tidak berbuat zalim. Karena kezaliman juga termasuk hal yang bisa mendatangkan petaka, ya, kezaliman. Wa musalahatil a'da'i, dan khatib memerintahkan untuk yakni berdamai dengan musuh. Kalau kita punya mungkin orang yang bermusuhan dengan kita, ya kita damai, minta maaf. Ya, kenapa? Karena ta'adi, bermusuhan, sebab apa? Sebab dicabutnya keberkahan. Ya, bermusuhan merupakan sebab dicabutnya keberkahan. Sedangkan hujan adalah air yang berkah. Maka imam memerintahkan itu. Terus apa aja diperintahkan. Demikian juga wasiyam salasati ayam. Naam. Puasa 3 hari. Nah. Summa yakhruju bihim, ya. Fil yaumir rabi' fi thiyabi bizlatin. Ya. Bizlatin. Yani di hari keempatnya keluar, yani setelah puasa, ya. Ini kan hujan gak turun-turun, puasa udah selesai 3 hari ini, mungkin puasa Ayyamul Bid, ya. Kemudian kita keluar tuh ke lapangan, fisyab, dengan memakai pakaian bizlah. Bizlah ini adalah pakaian yang bukan kesombongan, ya, nggak mentereng. Jadi sholat istisqa pakaiannya nggak pakaian yang mentereng, ya, pakaian yang bizlah. Bizlah, ya, bukan pakaian yang apa mencolok, mewah. Ya kan kita lagi butuh sama Allah nih, kita mau keluar nih sholat. Ada pernapar dingin. Oh, iya, ada penapun. Ya, kalau sholat id, ya sholat id mungkin masih dimaklumi, ya. Sholat id, ini sholat istisqa. Istisqa kan kita butuh, ya, keadaan paceklik. Wastikanatin wa tadarru'in, ya, dan dengan apa, istikana, dengan tenang dan tadarru', penuh tadarru'. Apa tadarru'? Tunduk. Ya, ini kondisinya susah. Alhamdulillah kita enggak, istikana ini tenang, sakinah. Wa tadarru', tadarru' ini tunduk. Ya, ini enggak. Ya, jangan sholat apa, mau keluar sholat istisqa tapi pakaiannya mentereng sambil nge-vape. Wah. Nah, jadi kenapa demikian? Menunjukkan bahwasanya kita memang benar-benar butuh kepada Allah, butuh kepada Allah. Berarti kita menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, lihat hadapan siapa lagi kita menghinakan diri? Kepada Allah. Wa yusalli bihim rak'ataini, dan salat 2 rakaat. Si imam mengimami salat 2 rakaat. Kasolatil idain, seperti salat id. Seperti salat id, 2 rakaat. Tsumma yakhtubu ba'dahuma, kemudian khutbah setelahnya. Khutbah. Ya. Khutbah. Di sini khutbahnya 1 kali, ya. Cuma 2 kali. 2 kali juga sama. Qiyas, ya. Ini berlaku hukum qiyas berarti. Wa tsumma yakhtubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelahnya, setelah salat khutbah. Ya. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Nabi. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan merubah ridanya. Rida ini selendang sorban, selendang sorban kalau kita, ya. Yuhawwil, hawwal yuhawwilu, merubah arahnya. Jadi dia sebutkan
Ya, dirubah bagian bawah, bagian yang mungkin kalau kita pakai begitu, bagian yang depan jadi belakang, atau yang bawah jadi atas, yang kanan jadi yang kiri. Bukan dirubah lah. Dirubah. Tafaulan. Ya, tafaulan. Ini dalam rangka kita cari tafaul. Apa bahasa Indonesia? Tafaulan ini ya. Tafaul apa bahasa Indonesianya apa? Tafaul itu Iya sih. apa? Gak bisa diterjemahin lah tafaul. Tafaul itu lawannya tasya'um. Kalau tasya'um kan buang sial, anggap sial. Kalau tafaul, tafaul. Apa gitu ya. Tafaulan. Ya. Apaan? Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulam. Isa tulad timbis. Optimis. Optimisme, optimis. Mengharap. Ya. Nah, ini pernah dilakukan oleh siapa? Hah? Pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah dilakukan oleh Umar yang meminta kepada Abbas. Abdullah bin Zaid juga melakukannya. Abdullah bin Zaid melakukannya. Beliau pernah istisqa, ya fastaqbalal qiblah, beliau menghadap kiblat wa qallaba ridaahu, dan merubah posisi selendangnya. Ya, yang kiri jadi yang kanan jadi yang kiri jadi yang kanan, ya. Depannya di belakang kalau memang dipakainya ke belakang. Ya, rida. Hanya itu disunnahkan si khotibnya memakai apa? Rida, sorban. Ya. Wa yuksiru min doa, dan banyak berdoa, wal istighfar, dan istighfar. Ya, banyak doa tuh di saat istisqa. Nah, doa istisqa ini Nabi SAW melakukannya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Nah, sampai kelihatan ketiaknya. Nah, berarti apa ini? Menunjukkan akan butuh. Karena Nabi belum pernah melakukan doa seperti beliau berdoa di sholat istisqa, angkat tangannya tinggi. Benar-benar butuh. Ya. Yes. Yang kayak gini dipoto, ini dipoto kayak Habib. Kata saya Sulaiman Raheli, ya bohong, dia nggak doa betul ya, cuma mau foto pose doang kan. Istisqa. Atau dalam keadaan genting juga boleh, keadaan genting. Dalam keadaan genting. Soalnya itu kalau genting pas waktu. Ya. Dalam keadaan genting, ya, al-ghaus, ya, seperti misalkan kita istighosa kepada Allah. Istighosa kan minta pertolongan saat genting, boleh begini. Kalau memang kita butuh kepada Allah, sangat butuh saat itu, sangat butuh. Nabi melakukannya di sholat istisqa. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah SAW, dan beliau berdoa dengan doanya Rasulullah SAW. Yaitu apa? Allahumma ja'alha suqyan rahmatin. Ya Allah, jadikanlah ia adalah air rahmat. Wa la taj'alha suqya adab. Jangan jadikan ia air adab. Wa la mahq, juga bukan air yang menghancurkan, wala mahaq, wala bala, juga bukan bala, malapetaka. Mahaq. Ini kalau Anda kasih contoh, mahaq itu ini contoh seperti muhiqal qamar. Bulan itu hancur secara perlahan. Muhiqal qamar. Jadi kan bulan itu lama-lama hilang.
Tanggal 15 sempurna, 16, 17, 18, 19, udah lama kan terkikis, hancur itu, udah nggak kelihatan. Itu namanya mahak. Jadi kehancuran. Hancur. Hancur pelan. Makanya Allah dalam ayat riba apa bilang? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memahakkan riba dan menumbuhkan sedekah. Apa mahak? Kehancuran yang bertahap. Jadi orang lihat aja pelaku riba itu pasti hancurnya bertahap. Nah, ya? Karena secara Allah mengatakan yamhaq. Hancurnya. Di sini disebutkan dalam doa ini, ya nih, jangan supaya air itu menjadi kehancuran. Ya. Wala bala juga bukan petaka. Wala hadam bukan juga, sama juga hadam ini kehancuran. Wala gharaq, dan tidak menenggelamkan. Bukan banjir. Bukan air yang menyebabkan banjir. Ini minta kepada Allah. Gharaq itu tenggelam. Maksudnya air banjir. Bukan ya, hujan yang menyebabkan banjir. Itu maksudnya. Menenggelamkan banjir bandang. Ya. Ini doa disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab yakni dalam Al-Um, ya, dengan sanadnya yang mursal. Kemudian juga ya, saat hujan ini lebat banget. Hujannya lebat banget sampai membinasakan, menghancurkan. Andai kata seperti itu, maka doa Allahumma 'ala dzarab wal akam wa manabiti sya'ar wa manabiti syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini kapan Nabi ucapin? Saat Arab Badui datang lagi yang kedua kepada Nabi minta supaya hujannya enggak banyak-banyak. Jadi saat khutbah Jumat, saat itu sedang paceklik, Arab Badui datang di tengah-tengah khutbah. Arab Badui minta kepada Nabi, ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya Rasulullah, harta-harta kami sudah hancur, hilang. Hewan ternak kami mati. Ya, kemudian pertanian kami hancur, rusak. Maka mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka Nabi minta hujan. Setelah itu seminggu nggak berhenti hujan. Nggak berhenti hujan. Di Jumat depan, saat Nabi khutbah Jumat, Arab Badui itu datang lagi kepada Nabi. Ya, kata ya pada ini Rasulullah, rumah-rumah kami hancur. Ya, sawah kami hancur, hewan ternak kami juga banyak yang mati. Maka berdoalah kepada Allah supaya ya hujannya ini berhenti. Maka Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma 'ala dzurab wal akam wa manabiti syajar wa butunil awdiyah. Zirab itu jamak zorib, yaitu bukit-bukit kecil. Bukit, perbukitan. Ya Allah, maksudnya turunkan hujan di perbukitan. Wal akam. Akam apa? Ya, akam tempat-tempat kosong, tempat tanah-tanah kosong yang enggak ada penghuninya. Wa manabiti syajar, tempat-tempat tumbuhnya pohon, hutan. Wa butunil awdiyah, dan di lembah-lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat itu maksud. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ini manakala diucapkan manakala hujannya ini terus menerus. Wa butunil awdiyah. Awdiyati. Awdiyah itu jamak wadi. Lembah. Butun itu kan perut kan? Perut lembah. Lembah. Wadi, wadi. Di wadi, lembah. Allahumma ya Allah hawalaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Nah, ini doanya.
Jadi jangan ngedumel ya. Kalau pas hujan deras, hujan mulu, jangan ngedumel hujan mulu. Ya, jangan ngedumel, baca doain. Yang panas dia panas bu. Ya. Turunkan hujan di kami. Nah, bukan di atas kami. Nah, ini baru nih. Kalau yang tadi tuh sampai situ doa saat hujan nggak berhenti. Ya, kapan doa tadi dia diucapkan? Saat hujan tidak berhenti. Nah, kemudian kalau minta hujannya, nih minta hujannya, Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an sahhan 'aman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, isqina, turunkan hujan kepada kami, ghaithan mughithan, hujan yang mughith, yang menyelamatkan. Ghaithan itu hujan. Nah, hujan yang menyelamatkan dari kematian, kekeringan. Ya. Hani'an, ya, hujan yang baik, hujan yang hani'an, baik. Mari'an, ya, mari'an, yakni hujan yang tenang, yang dapat menumbuhkan tumbuhan. Mari'an. Nah, mirip-mirip artinya nih, mari'an mirip-mirip. Hujan yang tenang, yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Sama, mirip-mirip artinya. Sahhan. Sahhan. Apa sahhan? Ya. Sahhan apa? Sahhan ini syadidul waqa'. Yani turunnya deras. Sahhan, deras. Aman ghadaqan, ya, menyeluruh. Aman menyeluruh. Wa ghadaqan banyak. Umum, dari umum. Ghadaqa kasiran, ghadaqan maknahu kasiran. Ghadaqan maknanya banyak. Tabaqan ini memang terkena menyeluruh. Tabaqan wa mustaw'iban li nawahil ard. Maksudnya tabaqan adalah terkena seluruh bagian. Bagian yang memang butuh air di situ. Tabaqan kan secara artinya meniban. Secara bahasa tabaqan artinya apa? Meniban. Maksudnya hujan itu meniban, menimpa semua tempat-tempat yang memang membutuhkan air. Jadi mintanya itu. Mujallilan. Mujallilan ini yang bisa menjadikan tanah ini subur. Hujan yang menjadikan tanah ini subur, menjadikan tanah subur. Mujallilan. Daiman. Hal ini terjadi selalu sampai ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini mintanya seperti itu, hujan yang seperti itu. Ya. Daiman ila yaumiddin, hal itu terus menerus sampai hari kiamat. Jadi mintanya hujan yang seperti ini, hujan yang bermanfaat. Allahumma asqinal ghais wa la taj'alna minal qanitin, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, wa la taj'alna, dan jangan jadikan kami minal qanitin, termasuk orang-orang yang qanit, orang-orang yang berputus asa.
Ini sih doa semua ini. Allahumma ya Allah inna bil ibadi wal biladi minal jahdi. Ya Allah sesungguhnya terjadi. Ya Allah sesungguhnya terjadi pada hamba-hambamu dan negeri-negeri minal jahdi, kesusahan. Telah terjadi kesusahan. Jahad ay masyaqqah, kesusahan. Wal ju' kelaparan. Wadan kesempitan. Ma la nashku illa ilaik, yang kami tidak bisa mengadu kecuali hanya kepadamu. Nashku, kami mengadu. Ma la nashku, yang kami tidak bisa mengadu illa kecuali ilaik, kepadamu. Walju' kelaparan. Wadan kesempitan. Kesempitan maksudnya kesusahan ya. Don juga termasuk bisa juga diterjemahkan apa namanya krisis itu. Allahumma ya Allah anbit lana, tumbuhkanlah, anbit tumbuhkanlah, anbata yunbitu menumbuhkan, anbit ya Allah tumbuhkanlah, lana untuk kami, az-zara' ya, tanaman-tanaman, wa adirra lana ad-dhara', dan perbanyaklah untuk kami ad-dhara'. Dhara' adalah susu kambing. Karena memang harta yang sangat istimewa saat itu adalah kambing, yang bisa dimiliki oleh siapa aja. Ad-dhara' itu apa? Dhara' susu Kambing. ya. Wa anzil alaina, dan turunkanlah atas kami min barakatis sama, dari keberkahan langit. Wa anbit lana, dan tumbuhkanlah untuk kami min barakatil ardi, dari keberkahan bumi. Ya, ini tumbuh-tumbuhan yang barakah. Dengan sebab apa? Hujan tersebut. Waqshif anna minal bala'i, dan singkaplah, hilangkanlah dari kami al-bala', musibah, malapetaka. Ma la yakshifuhu ghairuka, yang tidak bisa menyingkapnya selainmu. Singkaplah dari kami al-bala', yaitu malapetaka, sesuatu yang tidak bisa disingkap oleh selainmu. Itu ma la yakshifuhu ghairuka, sesuatu bala yang tidak bisa disingkap oleh selainmu. Hanya Allah yang bisa menyingkap bala itu. Ya, Allahumma ya Allah inna nastaghfiruka, ya, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu, innaka kunta ghaffara, sesungguhnya engkau adalah ghaffar. Ghaffar ala wazan fa'al, sighah mubalaghah, ya, yang banyak mengampuni, ya, kaulah yang banyak mengampuni. Fa arsilis samaa alaina midrara, maka turunkanlah kepada kami as-sama, ay al-ma' minas sama', air hujan dari langit, midrara, secara midrara, terus menerus. Arsilis sama alaina gitu. Nah, midrara secara terus menerus, banyak, yang banyak itu. Wa yaktasil fil wadi idza sala, kalau turun hujan dan ada air yang mengalir di lembah itu, maka mandi di situ. Sebagai bentuk tabarrukan. Jadi misalkan saat itu hujan, tiba-tiba airnya ngalir, sunahkan mandi. Sebagaimana Nabi SAW biasa melakukan mandi air hujan pertama. Ya, tabarruk. Wa amalan di sunnatina Nabi SAW.
Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan kalau idza salah, kalau mengalir, apabila mengalir airnya. Dan mandi di lembah apabila mengalir airnya. Apalagi yakni maksudnya apabila telah turun hujan. Ya, iktidaan bin Nabi SAW, ya, meneladani Nabi SAW. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan kalau terjadinya ra'd, ya, guntur, wal barq ataupun kilat, bertasbih, dan bertasbih lirra'd untuk karena terjadinya petir, ra'd itu petir ya, halilintar, petir, guntur sama aja. Wal barq, dan kilat. Al barq enggak, kilat lah. Ra'd itu baru geledek. Ra'd, geledek, petir sama aja. Ra'd namanya. Wal barq, dan kilat. Jadi kalau ada kilat atau petir maka disunnahkan untuk bertasbih. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nah, خلاص نكتفي بهذا. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.